Hari ini kita masuk di dalam pelajaran 7, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang besar yang tidak akan pernah terlupakan. Peristiwa ini menjadi akhir dari karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus pada saat Ia turun ke dalam dunia. Dan hari ini kita akan belajar secara singkat kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku seseorang yang dianggap bersalah atau seseorang yang dianggap melakukan kejahatan. Dia diikat dan dipaku di kayu salib. Yang disalib biasanya penjahat kelas berat atau budak yang melakukan kesalahan dan juga para pemberontak. Pada waktu itu, tentara-tentara atau yang disebutkan di dalam Alkitab serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu sebuah gedung pengadilan untuk mengadili Yesus di sana. Dan kemudian memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul. Mereka kemudian memakaikan Tuhan Yesus sebuah jubah berwarna ungu dan membuat sebuah mahkota duri dan kemudian memakaikan mahkota itu di atas kepala Yesus. Mereka kemudian memukul kepala Yesus dengan sebuah buluh atau bambu. Mereka meludahi Tuhan Yesus dan kemudian mengejek dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Lalu mereka melepaskan jubah yang berwarna ungu itu dan kemudian membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Tentara-tentara itu kemudian membuat sebuah kayu salib yang besar. Mereka memikulkan salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya. Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan semua orang banyak mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka semua turun ke jalan-jalan di Yerusalem. Perjalanan yang berat membuat Yesus kelelahan. Salib yang dipikul Tuhan Yesus sangat berat, sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup lagi untuk memikul salib itu ke atas bukit tempat dia akan disalibkan. Tetapi tidak ada yang mau memikul salib itu. Bahkan tentara-tentara pun tidak mau memikul salib itu. Imam-imam kepala juga tidak mau memikul salib itu. Lalu ketika mereka berjalan menyusuri kota itu, mereka bertemu dengan seseorang yang datang dari luar kota. Nama orang itu adalah Simon. Tentara-tentara itu menghentikan Simon dan memaksa Simon memikul salib Tuhan Yesus bersama-sama. Mereka kemudian naik ke atas bukit, makin lama makin banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Beberapa sahabat Yesus juga datang pada waktu itu. Mereka sangat sedih. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit yang bernama Tengkorak atau yang biasa kita sebut Golgota. Simon kemudian meletakkan kayu salib Tuhan Yesus di tanah. Tentara-tentara kemudian membaringkan Yesus di kayu salib dan memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus ke kayu salib itu. Tuhan Yesus menerima semua penderitaan itu. Ia diam dan tidak membalas sedikit pun. Tuhan Yesus bahkan mendoakan tentara-tentara yang telah menyiksa dia. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Para tentara itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Raja besar yang datang dari sorga. Tentara-tentara kemudian menggali sebuah lubang di tanah. Mereka kemudian menancapkan salib di lubang itu. Semua orang pada waktu itu melihat Yesus tergantung di kayu salib itu. Kemudian imam-imam kepala mulai mengejek Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, "Jika engkau benar anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Tuhan Yesus tidak turun dari kayu salib itu. Yesus tetap di kayu salib. Ia tetap di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Kalau Tuhan Yesus turun dari salib itu, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena memang Tuhan harus disalib untuk menebus dosa-dosa kita, maka ia tidak turun dan dia terus melanjutkan penderitaan itu. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada waktu itu. Terjadilah matahari yang sedang bersinar tinggi di langit, tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh langit menjadi gelap. Di bukit tengkorak itu, tiba-tiba saja siang hari berubah menjadi malam. Orang-orang pada saat itu yang ikut dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus menjadi takut. Mereka kemudian tidak lagi berani mengolok-olok Yesus, tidak lagi berani mengejek Yesus yang ada di atas kayu salib. Selama 3 jam, Allah membuat langit menjadi gelap. Dan dari kegelapan itu, Tuhan Yesus berseru kepada Allah. Dan orang-orang mendengar Tuhan Yesus dan mereka gemetar. Akhirnya setelah Yesus berseru di dalam kegelapan itu, sinar matahari kembali muncul. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Pada waktu Yesus mengatakan sudah selesai, pada saat itulah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah dan ia mati di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus mati, Allah mengguncang kota Yerusalem dengan sebuah gempa yang dahsyat. Orang-orang ketakutan dan mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing. Komandan daripada tentara berkata, sesungguhnya lah orang ini anak Allah. Pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Ia telah mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah. Menjelang malam tiba, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan ia juga telah menjadi murid Yesus. Ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Kemudian Yesus diturunkan dari atas kayu salib, kemudian ia dikuburkan dalam sebuah gua batu. Dan gua itu pun ditutup dengan sebuah batu yang besar. Kuburan itu pun dijaga oleh 2 penjaga tentara Romawi agar tidak seorang pun dapat mengambil mayat Yesus dari dalam sana. Tetapi kemudian sesuatu yang dahsyat terjadi. Ketika malaikat Tuhan turun dari sorga, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Malaikat itu menggulingkan batu penutup kuburan Yesus dan kemudian duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan tentara-tentara penjaga itu kemudian takut dan gemetar. Mereka menjadi seperti orang mati karena sangat ketakutanlah mereka. Pada waktu kejadian terjadi, ternyata di sana ada Maria Magdalena dan juga beberapa perempuan yang datang mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mereka kemudian segera pergi dari kubur itu dengan perasaan takut dan sukacita dan berlari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Mereka memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi malaikat sudah memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan akan lebih dahulu menampakkan diri di Galilea. Dan di sanalah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya setelah kematiannya. Pelajaran yang kita dapat hari ini adalah bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Hanya dialah Allah dan Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua,
kita belajar bahwa makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi hidup orang percaya adalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ia mati, tetapi ia juga bangkit. Sehingga Tuhan berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, dan juga kuasa kematian. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hari ini kita telah belajar peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Silahkan membuka halaman 52. Bagian evaluasi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan mengerjakan pilihan ganda ini. Dan pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis dari pelajaran 7 ini. Jangan lupa ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.